Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah di pertemuan ke-10 ya dengan sesuai dengan CPMK dan juga RPS yang telah kita sepakati. Hari ini kita belajar terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup. Jadi sebelum kita belajar hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pembelajaran kita berkah. Doa dimulai. Selesai. Lalu kita sudah belajar terkait dengan tindak pidana narkotika. Di sini ada yang masih ingat apa sih yang kita pelajari minggu lalu? Coba yang di ujung sini apa yang kita pelajari minggu lalu? Apa yang paling kamu ingat terkait dengan tindak pidana narkotika? Di minggu lalu kita dihadapkan dengan dua kasus untuk dianalisis terkait yaitu berkaitan dengan pasal apa. Dan kasus pertama itu membahas pasal. Coba yang perwakilan laki-laki lagi. Yang saya itu mengenai kan lalu kita itu membahas sebuah kasus sebagai kelompok untuk mencari undang-undang pasal perampasan terkait mengenai kasus tersebut. Dan kalau kita dengar kalau kasus narkotika di sini walaupun dia tidak bersalah akan lanjut, kalau dia sudah ada di dirinya itu dia dapat bergerak kasus narkotika. Karena pertanggungjawaban untuk strict liability. Oke. Belajar terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup. Seperti yang kita tahu, kalau tindak pidana lingkungan hidup itu sudah mengalami banyak sekali perubahan ya. Ada banyak sekali perubahannya mulai dari tahun 1997 sampai ke tahun 2009. Terus dan harus kalian tahu juga kalau tindak pidana lingkungan hidup itu kemudian juga diperbarui dalam Undang-Undang Cipta dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalian kita bisa bahas lebih lanjut sebentar, tapi kalian harus tahu bahwa mengenai lingkungan hidup diatur dalam pasal 8H. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang protes tempatnya tercemar dan segala macam, itu mereka sedang memperjuangkan hak asasinya. Terkait dengan pencemaran lingkungan ya, atau tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi atau manusia, itu kan juga di dalam ajaran agama kita ya, di dalam Islam itu kita dilarang membuat kerusakan di muka bumi kan. Kita dilarang membuat kerusakan di muka bumi. Tuhan kan bilang ya, Allah Subhanahu wa taala itu bilang, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Jadi kita ini dilarang membuat kerusakan di bumi ini gitu. Dan itu juga menyangkut dengan lingkungan, kita jelas menyangkut dengan lingkungan gitu. Nah, kita kembali case study ya. Kita akan kembali mengkaji kasus. Kalau minggu lalu ada 2 kasus ya. Kali ini ada 2 kasus lagi. Kalian bisa lihat di lentera, bukan di gadget masing-masing. Ada 2 kasus posisi di sini. Dan kalian akan jawab pertanyaannya. Dan kelompoknya kan sudah saya bagikan minggu lalu. Ini ada 2 kasus di sini. Kalian silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Seperti yang minggu lalu.
Oke, sudah dianalisis semuanya. Sudah. Kelompok 1 bagaimana hasil analisisnya bisa dipaparkan? Kelompok 1. Jadi kalau hasil analisis dari kelompok 1 itu kan Semuanya dipastikan dulu. dia itu ada unsur kesengajaannya Kak, dan di situ dia juga manusia Kak yang berdampak akibat kesalahan tersebut atau unsur kesalahan tersebut, yaitu keluarganya itu mengalami gatal-gatal, iritasi mata dan pencernaan, dan ini berkaitan nih dengan pasal 998 ayat 2 yang mengatur 98 ayat 2 bunyinya apa? bunyinya itu Kak, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria itu dan lain-lain Kak, itu apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi mengakibatkan orang luka. Kalau analisis kami tentang kasus kedua Kak, tentang PT MBG itu kami menganggap bahwasanya ada kelalaian Kak di situ, karena dia itu punya izin tapi mengabaikan mengabaikan kerusakan yang terjadi akibat tindakan perusahaannya Kak. Nah terus akibat dari kelalaian tersebut akhirnya ada dampak ekologis dan ekonomi bagi air laut dan ikan, sehingga itu bisa berpengaruh bagi ekologis dengan ekonomi Kak. Dan kalau dalam kasus 2 ini Kak, itu benarnya pasal 99 ayat 1 di Undang-Undang 99 ayat 1 Undang-Undang Kelalaian usaha atau kegiatan tanpa izin atau persetujuan pemerintah yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang dimana dari hasil analisis kami karena sejak bulan Januari 2022 perusahaan telah mengoperasikan pabrik pengolahan dan membuang limbah cair hasil produksi ke sungai yang berada di sekitar sistem pengolahan limbah yang memadai, dan masyarakat yang menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari mulai mengalami gangguan kesehatan berupa gatal-gatal pada kulit, iritasi mata, serta gangguan saluran pencernaan. Terus yang kedua, apakah kegiatan tersebut mengakibatkan timbulnya korban atau kerusakan terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan hidup? Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa masyarakat lingkungan hidup, jumlah ikan yang menjadi sumber mata pencarian masyarakat ditemukan masih dengan jumlah yang besar, sementara lahan di sekitar aliran sungai mengalami penurunan. Kemudian pada ayat 2 jelaskan bahwa apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka Ketika itu berdasarkan laporan masyarakat, tim pengawas lingkungan hidup telah melakukan investigasi dan menemukan bahwa PT QMB belum memiliki izin yang membuat kesetujuan lingkungan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 2. Apakah kegiatan tersebut mengakibatkan timbulnya korban atau pasal berapa yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku itu? Pasal 98 ayat 2 yang berbunyi bahwasanya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia dipidana dengan penjara paling lama. Terus yang selanjutnya itu untuk pasal 116. Di kasus 2 itu pertanyaannya mengenai apakah korporasi dan atau pengurus perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pencemaran yang terjadi. Menurut saya iya, dia dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya karena dalam rangka kegiatan usaha perusahaan dan terjadi akibat keputusan atau pembiaran oleh pihak yang berwenang oleh pihak perusahaan. Dan pasal berapa yang paling tepat untuk dikenakan terhadap pelaku? Menurut saya pada pasal 99 ayat 1, yaitu pasal 99 ayat 1 bunyinya setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara
UIMB secara jelas mengoperasikan pabrik pengolahan sejak Januari 2026 secara penuh dan membuang limbah tanpa memenuhi persetujuan tersebut meskipun proses pengajuan izinnya baru sedang berlangsung. Poin 2, apakah kegiatan tersebut menimbulkan korban atau kerusakan? Jawabannya ya. Fakta menunjukkan bahwa kegiatan perusahaan mengakibatkan perbaikan. Dan yang terakhir, penurunan produktivitas lahan pertanian. Dengan demikian, telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Terus ada pun pasal yang kami ambil, yaitu pasal 109 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 junto pasal 116 ayat 1 pasal 109 yang berbunyi setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 dipidana dengan pidana tanpa persetujuan lingkungan, membuang limbah yang menyebabkan baku mutu lingkungan terlampaui, timbul dampak nyata terhadap masyarakat dan lingkungan selain itu. Untuk kasus pertama pasal 109 junto 116 panggilan kegiatan usaha itu harus tetap dipantau dari awal sampai akhir selama kegiatannya berjalan, itu namanya UKL. Terus 59 tentang 59 ayat tentang apa? Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beraktif. Pengelolaan limbah. 20 tentang baku mutu. 9. Terus case yang kedua, kalian harus memperhatikan persisnya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dalam poinnya, berarti dia dikenakan sanksi administratif. Prinsipnya berarti ya ultimum remedium, pidanakan ultimum remedium ya. Setiap orang yang akan melakukan perbuatan di waktunya maupun air, udara band maksudnya yang dihapuskan cuma dari pasal 93 sama pasal 109, yang antaranya ini enggak berarti pasal 99 tetap ada dan berlaku. Pertanyaannya, kalau kamu dihadapkan dengan dua pilihan tersebut ketika jadi penegak hukum, kamu ambil yang mana? Kalau kamu penegak hukum, temanmu yang melakukan tindak pidana itu, kamu pilih yang mana? Tidak. Saya nih punya PT, terus saya kasih kamu 100 juta. Kamu pilih menerapkan pasal yang perlu teman-teman tahu ya, di negara kita itu, di apalagi Kementerian Agama itu sedang sangat menekankan prinsip moderasi beragama gitu. Nah, tepat sekali di mata kuliah kita ini terkait dengan lingkungan hidup ya, kita tuh harus menerapkan nilai-nilai keseimbangan gitu. Nilai-nilai keseimbangan, kita tidak boleh merusak alam, kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Itu salah satu penerapan prinsip moderasi beragama. Itu tadi ya pembahasan kita terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup. Saya minta 2 orang perwakilan dari laki-laki atau perempuan yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Mengenai undang-undang lingkungan, pelanggaran lingkungan hidup, di mana di sini kita membedah 2 kasus. Pada kasus pertama tadi itu kesengajaan dari perusahaan yang merusak lingkungan hidup. Kemudian yang kedua itu kelalaian dari badan usaha yang merusak lingkungan hidup dan juga yang usaha itu merugikan masyarakat setempat. Nah, kemudian kita juga membedah tadi beberapa pasal yang dimana dalam Undang-Undang Ciptaker tadi dan diubah itu pada pasal 88. Nah, itu sama dengan pasal 99 tadi di ayat 1. Cuman yang bedanya hanya yang pasal 88 hanya sanksi administrasi, tapi kalau di pasal 99 itu sanksi pidana. Mungkin saya. Jadi itu tadi terkait dengan tindak pidana lingkungan
hidup. Jadi seperti yang selalu saya tekankan di video sebelumnya, kalau kalian baca undang-undang, kalian harus lihat sebelah kiri apa kanannya, dia diubah dengan undang-undang apa. Terus kalian yang sekarang belajar hukum itu dihadapkan dengan banyak sekali perubahan regulasi, ada banyak sekali hal perubahan dalam hukum yang kalian dapatkan gitu. Jadi kalian kan sudah belajar tentang pidana lingkungan hidup. Kalian itu bisa ya kalau menempatkan dirinya kalian dari sekarang. Saya selalu menekankan itu, apalagi kalian sekarang punya tugas untuk membuat CV juga kan, untuk memperbaiki portofolionya kalian dari semua mata kuliah, dari semua pelajaran yang sudah kita pelajari, mau itu tindak pidana lingkungan hidup, narkotika, tipikor. Kalian sudah bisa melihat diri kalian, nantinya kalian akan jadi penegak hukum kah? Dengan menerapkan aturan-aturan, dengan menerapkan pembelajaran yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya sampai seterusnya. Kalian mau jadi penegak hukum, kalian mau jadi analis kah? Kalian mau jadi legal kah? Kalian mau jadi legal drafter kah? Itu kembali lagi ke dirinya kalian. Dan satu yang selalu saya tekankan kepada mahasiswa hukum itu less nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.